Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Nur Rahman, NPM 1954 151004. Saya dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan peta. Di sini yang akan saya buat tutorial yaitu ada 3 peta. Yang pertama yaitu peta kelas tanah, yang kedua peta kelas lereng, dan yang ketiga peta kelas iklim dari Tahura Wan Abdurrahman. Baik, mungkin untuk selanjutnya kita bisa langsung masuk ke cara pembuatan petanya. Maka di sini saya akan share screen. Nah, di sini ini adalah tampilan utama dari laptop saya. Baik, kita akan masuk ke ArcMaps 10.4. Baik, kita tunggu terlebih dahulu karena sedang loading. Nah, di sini adalah tampilan dari ArcMap 10.4 itu sendiri. Baik, di sini saya akan membuat video tutorial cara pembuatan 3 peta, yaitu yang pertama ada peta tanah, yang kedua yaitu peta kelas lereng, dan yang ketiga yaitu peta kelas iklim. Baik, di sini adalah tampilan pertama dari ArcGIS yaitu ArcMap 10.4. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah add data. Di sini kita memilih JPEG tanah yang pertama. Lalu setelah ditambahkan kita mulai dengan mengatur sistem koordinatnya. Zoom to layer muncul, setelah itu kita melakukan zoom to layer. Kita atur koordinat sistemnya. Lalu kita memilih WGS 1984 UTM zone 48S. Setelah mengatur koordinat sistemnya, lalu kita memasukkan biokoreksi. Biokoreksi itu dilakukan guna untuk kita memastikan bahwa sistem koordinatnya di mana. Tapi karena di sini kita sudah melakukan biokoreksi, maka kita langsung klik table. Lalu pilih GCP digitasi yang sudah kita lakukan. Setelah itu digitasi sudah, maka zoom to layer. Setelah itu kita langsung melakukan penambahan SHP pada bagian katalog. Lalu kita ke bagian pemetaan. Lalu pilih new folder. Nah, di sini kita ingin membuat SHP batas Tahura. Selanjutnya kita tulis batas Tahura. Lalu pilih polygon dan edit untuk sistem koordinatnya. Koordinat sistemnya WGS 1984 UTM zone 48S. Setelahnya oke, maka SHP akan muncul.
Nah, di sini yaitu batas Taura. Setelah melakukan hal tersebut, kita langsung bisa memulai proses digitasi. Proses digitasi dilakukan dengan cara yang pertama yaitu ke editor, start editing, lalu klik untuk batas Taura, oke. Akan muncul di bagian sisi kanan ada katalog. Tunggu bentar, sabar. Pada bagian katalog, lalu kita ke edit pictures, lalu klik polygon. Proses digitasi ini memakan waktu yang cukup lama, maka akan saya skip di bagian sini. Terima kasih. Baik, proses digitasi sudah selesai. Lalu kita bisa ekspor data, lalu simpan data pada folder yang diinginkan, dan kita simpan dengan nama tanah, lalu klik OK. Lalu kita mulai dengan ini, kita rubah warna dengan hollow. Untuk warna bisa menyesuaikan. Lalu kita akan mulai proses cut polygon. Cut polygon ini juga memakan waktu yang cukup lama. Di bagian ini mungkin akan saya cut. Baik, kita sekarang start editing, lalu pilih tanah. Oke. Lalu pilih cut polygon tools, lalu memulai dari ujung paling biru, lalu mengelilingi di strandek yang warna ungu sampai ujung yang paling akhir. Maka cut polygon akan selesai. Mungkin di bagian ini akan saya skip. Baik, setelah itu di proses kita memotong SHP sudah, berarti sudah selesai untuk pemotongan poligonnya, sudah bisa selesai. Kita bisa checklist pada bagian tanah, lalu akan muncul seperti di layar ini, dan kita bisa menghapus tabelnya. Lalu setelah itu kita bisa melakukan pemberian atribut. Langkah pertama adalah mencari informasi. Untuk yang pertama yaitu kita mencari informasi yang seperti apa yang sudah saya bilang tadi. Pertama, buka atribut untuk tanah, lalu atribut table. Setelah itu langkah yang harus kita perhatikan adalah terdapat 4 poligon SH atau SHP yaitu yang pertama SHP ini dengan poligon 0, yang kedua dengan poligon 1, dan
yang ketiga dengan poligon 3, dan yang keempat dengan poligon 4. Di sini langkah yang pertama adalah memulai klasifikasi tipe teks. Lalu lalu akan muncul klasifikasinya. Maka langkah selanjutnya adalah mencoba untuk membuat klasifikasi darah tanah dan masukkan ke distro sesuai dengan gambar warna kuning. Poligon yang pertama itu untuk poligon di mana? Nah, ya, poligon 0 dari keseluruhan masuk di distropep. Selanjutnya masuk ke langkah fit kalkulator string menggunakan rumus tanda petik. Setelah semuanya sudah, klik OK, lalu akan muncul distropeknya di sini. Berarti sudah mengklasifikasi, sudah selesai. Selanjutnya yaitu lakukan hal yang sama pada bagian-bagian selanjutnya untuk mencari luas. Untuk mencari luas sama langkahnya dengan ini. Lalu kita tulis luas. Selanjutnya setelah kita tulis luas, kita ganti untuk tipenya, yaitu dia masuk tipe apa. Untuk luas ini dia masuk tipe dalam untuk tipe ini masuk ke dalam tipe yang penghitungan luas. Dia termasuk dalam tipe double. Lalu setiap double itu diisi diisi 5 dan selanjutnya diisi 5 juga, lalu klik OK. Selanjutnya yaitu kita ke kalkulator geometri, ganti menjadi hektar, lalu klik OK. Maka semua akan muncul. Lalu selanjutnya pemberian keterangan ke semua dengan cara add file. Yang pertama yaitu add file. Lalu kita tulis keterangan tipe teks dan kita isi di field force-nya 20 dan OK. Untuk keseluruhannya kita pilih kalkulator, string dan rumusnya tanda petik, lalu OK. Maka akan muncul. Lalu setelah itu kita lakukan dengan hal yang sama juga dengan langkah yang tadi, yaitu dengan cara add file. Lalu yang kedua dengan menuliskan skor. Setelah menulis skor, maka kita pilih tipenya yaitu tipe double, lalu klik OK. Selanjutnya untuk pemberian skor ini, lalu tulis 30 skornya. Setelah semuanya selesai,
langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Karena semuanya sudah ada, maka klik OK. Oke, semuanya sudah. Maka kita akan masuk ke properties. Setelah itu kita menuju ke simbol. Karena ini sedang loading, maka kita harus menunggu. Oke, baik, kita ke simbol lagi, kita klik kategori, lalu unicolor, lalu sesuaikan dengan warnanya, dan langsung kita klik. Agar semuanya cepat selesai, kita langsung ke label, lalu ganti menjadi pilih klasifikasi A, lalu setting berapa besar fontnya, lalu oke. Lalu kita tampilkan label patternnya. Setelah selesai, lalu kita bisa lihat di sini. Kita lanjut ke data view. Bisa kita lihat di stranded dan distroped dan lainnya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita menghapus bagian JPEG tanah ini, dan kita hapus juga karena memang sudah selesai prosesnya. Oke, setelah itu kita ke file, kita klik pack and print setup A3. Kalau memang di sini tidak ada A3 langsung, bisa langsung ke A4, lalu menceklis A3 dan oke. Kalau memang sudah, maka layout view. Jadi saya tidak perlu membuat layout view lagi karena sudah dibuat tadi. Dan pada bagian ini gridnya hapus terlebih dahulu. Selanjutnya atur skala dari petanya. Setelah mengatur skala, kita ke zoom in sedekat mungkin. Kita masih bisa terlihat dengan jelas. Setelah itu kita langsung membuat grid, klik baru, lalu setting sesuai dengan peta yang ada di teks, dan next, lalu oke. Nah, setelah itu sesuai dengan langkah sebelumnya, kita ganti menjadi peta tanah, lalu klik OK. Sudah, pada bagian ini kita menggunakan data kawasan hutan di Provinsi Lampung, dan data letak Tahura ada di sini, dan bisa kita lingkari bahwa ini menunjukkan posisi dari Tahura di mana. Setelahnya kita melakukan penambahan klasifikasi pada bagian ini, dapat kita hapus. Oke. Lalu kita masuk ke bagian
insert, lalu ke legend, kita buat klik dulu di sini legend tanah. Oke, kita tunggu proses loading. Oke, di sini bisa kita tulis legenda. Sebenarnya tidak perlu dituliskan bentuk legendanya. Untuk selanjutnya yaitu kita tuliskan klasifikasinya, lalu kita masukkan dulu ke grafik, lalu setelahnya kita keluarkan dari bagian-bagian ini agar memudahkan kita dari layout, undrop lagi, lalu menghilang, ungroup lagi. Setelah itu ambil bagian-bagian yang digunakan saja. Pada bagian ini kita hapus juga tanahnya, kita hapus juga legendanya. Yang kita gunakan hanya klasifikasi. Klasifikasinya kita tambahkan klasifikasi tanah. Setelah semuanya selesai, bisa kita buatkan grup lagi menjadi satu grup, lalu dipindah. Selesai. Nah, satu peta sudah kita selesai buat. Di sini juga ada keterangannya juga, dimulai dari peta tanah di Provinsi Lampung, klasifikasi tanahnya, sumber petanya, dan yang membuat. Cukup untuk proses pembuatan peta yang pertama. Mungkin selanjutnya kita akan ekspor map. Setelah itu kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu pembuatan peta dari kelas lereng. Peta dari kelas kelerengan. Lalu kita masuk kelas kelerengan. Di situ yang pertama adalah kita menambahkan kelas lereng, lalu oke. Lalu pada bagian ini kita ganti pada kelas lereng. Lalu kita naikkan kelas lereng. Setelah itu kita melakukan georeferencing juga. Karena sudah, maka kita langsung bisa ke GCP-nya. Maka kita bisa menambahkan SHP yang sudah kita buat tadi. SHP yang sudah kita buat tadi adalah proses dari digitasi seluruh kawasan atau seluruh batas dari wilayah Tahura tersebut. Setelah itu kita setelah melakukan digitasi dan kita juga sudah melakukan pemotongan SHP dan poligon, maka saya tidak akan mengulang lagi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke proses kedua, yaitu proses digitasi. Jika proses digitasi sudah, maka kita akan masuk open attribute table. Nah, open attribute table juga sama seperti tadi, kita masukkan seperti tadi dan kita membuat keterangannya juga, membuat skornya juga, dan membuat hal tersebut untuk membuat klasifikasi di dalam data Google Drive. Dan selanjutnya bisa dari geometri dan kita bisa masukkan skornya di data Google Drive.
Untuk selanjutnya kita masuk ke data properties. Untuk proses masuk data ke propertiesnya kita bisa menampilkan data. Lanjut kita ke simbol lagi, lalu ke kategoris klasifikasi add values, lalu oke, maka semua sudah tergambar. Lanjut ke properties lagi, kita pilih tabel. Untuk label kita tunggu sebentar pada proses pembelian label ini sama dengan proses sebelumnya. Jadi langkah untuk membuat kelas lereng itu sama, tidak jauh beda dengan kelas tanah. Setting klasifikasi dan pilih ukuran font dan oke, maka klasifikasi akan muncul. Karena sudah selesai, maka bisa kita hapus untuk seluruh digitasinya. Setelah itu kita masuk ke proses pembuatan layout. Untuk proses pembuatan layout sama dengan yang langkah tadi, karena memang sudah membuat karena kita sudah membuat layout tadi, maka kita tidak akan terlalu ribet. Langkah yang pertama yaitu penghapusan grid dan menentukan grid baru dan membuat grid baru. Untuk yang pertama itu kita menentukan skala dari peta dan zoom in lagi dan zoom in terus sampai memasuki ini, sampai batas wajar yang kita masuk. Kita new grid dan selesai untuk pembuatan grids. Dan kita ganti judulnya dengan peta kelerengan. Jika sudah oke, lalu selanjutnya itu sama. Kita sudah ada insert provinsi, ada kawasan provinsi, kita masih punya skala yang sama. Selanjutnya kita ganti klasifikasi tanah. Kita ganti saja, kita lalu masuk ke insert, lalu kita ke legend, dan kita membuat kelas lereng ini keterangannya sendiri. Emang lumayan memakan waktu yang cukup lama. Mari kita tunggu sebentar. Next, finish. Oke, sekarang muncul convert terlebih dahulu. Setelah undrop, undrop, lalu ungroup lagi, hapus yang memang sekiranya tidak diperlukan. Legend hapus, dihapus juga. Lalu kelas lereng kita hapus. Lalu untuk klasifikasi kita tambahkan klasifikasi kelas lereng, lalu klik OK. Jika memang sudah semua, maka bisa kita pindahkan. Lalu sekarang kita buat group. Oke. Setelah itu kita juga buat untuk kelas lereng selanjutnya. Ini mungkin agak sedikit kebesaran, kita kecilkan atau kita paskan saja. Samakan ukurannya dengan yang sebelahnya. Oke, sudah sama. Kita atur. Proses pembuatan sudah selesai.
dan sekarang sudah terlihat hasil dari peta kelas lereng. Lalu peta kelas lereng sudah selesai, lalu bisa kita ekspor. Setelah selesai ekspor, maka kita bisa lanjut ke peta iklim. Lalu kita remote dan kita lanjutkan peta iklim. Lalu kita tambahkan JPEG iklim sama seperti tadi langkahnya. Sekarang kita masuk ke basi dan klik iklim, klik OK. Jika belum muncul maka kita akan ke zoom layer. Jika zoom layer tidak muncul maka kita akan ke georeksi, lalu kita klik data GCP digitasi dan OK, klik sekali lagi karena memang tadi salah, GCP digitasi dan OK. Setelah itu kita zoom to layer lagi dan sekarang muncul. Sekarang kita karena sudah melakukan proses pembuatan digitasi, maka kita tidak perlu menggunakan digitasi lagi karena kita hanya mencari SHP iklimnya untuk mencari iklimnya. Oke, selanjutnya kita ekspor data, kita bulatkan, lalu kita tulis di new folder SHP-nya adalah kelas iklim. Setelah itu save, klik OK. Oke, bisa kita hapus untuk kelas iklim atau tahura maksud saya, dan memilih unicolor menjadi 1 dan langsung selanjutnya kita ke proses editing, lalu cut polygon, lalu kita klik terlebih dahulu adjustment. Oke, setelah itu maka langkah selanjutnya kita melakukan penitikan, lebih ke pembuatan proses penitikan ini. Lalu klik jika sudah, maka akan muncul gambar seperti ini. Langsung ke lakukan hal yang sama ke setiap garis, lalu muncul, double klik. Di sini juga klik OK, double klik, muncul. Oke, setelah itu kita stop editing, lalu simpan. Setelah semuanya simpan, bisa kita lakukan master checklist. Selanjutnya kita open attribute table, langkahnya sama dengan yang tadi untuk attribute table. Jadi tidak perlu tadi kita melakukan proses ini karena proses sama mungkin akan saya skip dalam proses edit table ini. Mungkin kita akan memunculkan lagi ya. Klik properties, kita tunggu sebentar. Langsung ke kategoris, ke klasifikasi, lalu selanjutnya add all values. Oke, bisa apply labels, klasifikasi, lalu pilih ukuran font 10, lalu setelahnya akan muncul
lalu kita non checklist untuk iklim, lalu kita bisa menghapus link tabelnya. Setelah itu link table kita hapus, maka kita langsung ke layout C. Setelah masuk ke layout view, setelah kita menghapus script, klik OK. Lalu kita sekarang paskan atau sesuaikan saja ukurannya. Lalu zoom to layer, maksudnya zoom in. Lalu putar posisinya terus sekian demi rupa. Lalu kita masuk ke properties, new grid, oke, next, finish, play, oke, sudah. Maka kita hanya mengganti bagian atasnya saja, yaitu menjadi peta kelas iklim. Klik OK. Lalu kita juga mengganti klasifikasinya. Bisa kita delete. Lalu delete lagi. Lalu bisa kita ganti di bagian sini menjadi klasifikasi kelas iklim. Maka kita tidak perlu lagi membuat lagi. Lalu kita masuk ke insert, ke legend, ke iklim, next, oke. Memang ini agak sedikit lama. Maka setelah itu next, dan lalu next lagi, maka ini akan muncul. Sama hal yang kita lakukan adalah ungroup, terus lalu kita ungroup lagi. Baik, kita ungroup lagi. Ungroup, jika sudah, maka dihapus saja. Mungkin kita hapus dulu di bagian iklimnya, lalu klasifikasinya, iklimnya juga kita hapus, lalu legendnya juga kita hapus. Kita jadikan satu grup untuk keseluruhan. Mungkin bisa kita perkecil agar bisa masuk ke klasifikasinya. Proses sudah selesai. Klasifikasi iklim sudah kita buat. Selanjutnya bisa kita lakukan export map. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya tampilkan pada proses pembuatan peta dari tiga peta, yaitu kelas tanah, kelas lereng, dan kelas iklim. Mungkin saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.